Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa yang kita kenal, peribahasa Indonesia tentunya, yaitu jauh di mata, dekat di hati. Yang artinya walaupun tidak bertemu karena dipisahkan oleh jarak, namun di hati tetap terkenang. Di hati kita selalu teringat. Dan bukan hanya mengingat yang namanya jauh di mata, dekat di hati, kita mendoakan. Kita apalagi di zaman yang modern ini, kita juga berkomunikasi, ya. Kita juga bergumul bersama, kita saling berbagi. Itu yang namanya jauh di mata, dekat di hati. Presiden SBY pada tanggal 15 Maret yang lalu saat berdialog dengan para pemimpin redaksi di istana menginginkan hubungan media massa dengan pemerintah bukan seperti peribahasa jauh di mata, dekat di hati. Tetapi dia mengatakan agar hubungan media dengan pemerintah itu dekat di mata dan dekat di hati. Itu yang dia katakan. Nah, supaya dikatakan media itu dekat di mata dan dekat di hati dalam hubungan media dengan pemerintah, Presiden mengatakan harus lebih sering silaturahmi, harus sering berkunjung, harus sering datang ke Istana Bogor atau di Cipanas. Bapak dan Ibu, GKMI Kudus punya peribahasa yang lain dari yang lain. Bukan peribahasa Indonesia jauh di mata, dekat di hati. Bukan juga peribahasa yang disampaikan oleh SBY dekat di mata, dekat di hati. Tetapi kita punya peribahasa dekat di mata, jauh di hati. Itulah tema yang hari ini kita mau bahas. Itulah tema yang hari ini kita mau renungkan bersama. Kalau temanya atau peribahasa jauh di mata, dekat di hati, mungkin kita sudah pahami. Kalau apa yang dikatakan SBY, barangkali sebagian dari kita masih belum mengerti apa maksudnya dengan dekat di mata dan dekat di hati. Lalu untuk itu harus sering-sering silaturahmi. Bagaimana dengan tema kita, dekat di mata, jauh di hati? Apa artinya buat kita? Kiranya melalui bagian firman Tuhan ini kita dapat memahami maksud daripada tema kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memasuki kota Yerusalem dengan cara yang dramatis, yaitu menaiki keledai muda dan disambut, dikatakan orang banyak yang membentangkan jubah mereka di jalan sambil mengeluh-elukan Tuhan Yesus Kristus.
dilakukan oleh Yesus ini bukan tindakan gagah-gagahan, tetapi merupakan sebuah perbuatan simbolik yang menyatakan siapakah Tuhan Yesus. Yesus adalah Mesias hamba. Mesias hamba. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mesias biasanya seorang yang berkuasa, itu dengan julukan, dengan pangkat ya yang tinggi, seperti almarhum Presiden Soeharto, karena dia ingin supaya tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari dirinya, maka dikeluarkan jenderal besar, jenderal besar. Setelah jenderal besar, saya tidak tahu apakah ada lagi jenderal yang terbesar, kita nggak tahu. Tapi itu yang pernah dilakukan oleh pemimpin negara kita dalam hal kepangkatan. Tetapi Yesus di sini menyatakan diri sebagai Mesias, juru selamat yang menghamba. Karena itu saudara, dia memilih keledai dan bukan kuda. Karena keledai adalah binatang yang kerap dianggap lamban dan digunakan untuk mengangkat beban. Berbeda dengan yang namanya kuda, yang kerap dipakai untuk berperang, karena kuda begitu gagah perkasa. Ya. Apalagi kuda-kuda pilihan, kuda-kuda yang nomor 1, wah luar biasa. Ya. Larinya dengan tegap, ya, itu dipakai untuk berperang. Tetapi Yesus dikatakan masuk ke kota Yerusalem dengan menunggang keledai beban yang masih muda, yang belum pernah dipakai atau belum pernah dipergunakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui atau lewat simbol ini nampak bahwa Mesias yang datang bukanlah Mesias raja. Sebab kalau dia adalah Mesias raja, tentunya diiringi dengan pasukan yang hebat, dengan pengawalan yang ketat, ya, dengan kuda-kuda yang gagah-gagah. Tetapi tidak. Sebab itu simbol ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa Mesias yang datang bukanlah Mesias raja, melainkan Mesias hamba. Dan Mesias hamba ini adalah Mesias yang siap menyongsong derita. Saudara, dunia diputarbalikkan dengan keteladanan yang Yesus berikan kepada kita. Dan apa yang Yesus lakukan itu sudah dinubuatkan di dalam nubuatan Sakaria 9 ayat 9. Di sana dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu murid-muridnya dikatakan oleh Yesus berpesan kepada murid-muridnya, pergilah ke kampung di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat
yang belum pernah ditunggangi orang, lepaskanlah keledai itu, bawalah kemari. Dan jika sang empunya bertanya kepadamu, atau jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Saudara, dan apa yang dikatakan oleh Yesus menjadi satu kenyataan. Ya, ada orang yang bertanya, dan kemudian setelah dijelaskan bahwa Tuhan memerlukannya, tidak ada perdebatan di sana. Ya, ini merupakan satu hal yang tentunya mengherankan buat para murid. Ya, tentunya hal yang mengherankan buat para murid. Saudara, dan nubuatan Sakaria pasal 9 ayat 9 ini menjadi kenyataan, terlaksana. Yesus masuk kota Yerusalem sebagai seorang raja, ya. Dia dikatakan adil, jaya, lemah lembut. Bukan seperti seorang raja yang hebat, ya, dengan pengawalan yang begitu kuat. Tidak, saudara. Dan kalau Yesus memasuki kota Yerusalem, sesungguhnya tindakan ini adalah merupakan tindakan yang memerlukan keberanian yang luar biasa. Merupakan tindakan yang membutuhkan keberanian. Pada waktu Jakarta rusuh, orang takut untuk berpergian dan masuk kota Jakarta. Tetapi saya karena punya kerinduan untuk mengunjungi orang tua yang boleh dikatakan 1 tahun paling bisa cuma 2 kali mengunjungi, dalam hati ada rasa takut, di tengah jalan ada apa-apa gitu ya. Tapi saya katakan, ya kalau mau mati, matilah di sana gitu ya. Kalau ada apa-apa di sana, ya terjadilah begitu. Sebab itu saya tetap memutuskan untuk mengunjungi, karena itu kerinduan dan jawaban doa Tuhan. Sebab kalau saya mau cuti atau kalau saya mau libur, saya minta petunjuk Tuhan dulu. Tuhan, boleh enggak libur? Kalau enggak boleh, saya tidak akan berangkat. Kalau ada sejahtera, saya pergi. Dan hari itu saya pergi. Meskipun suasana kota Jakarta memang barangkali ya agak begitu sepi begitu ya, tetapi ya saya boleh merasakan bahwa saya disertai oleh Tuhan. Saudara, tentunya apa yang diperhadapkan kepada Yesus ini sesuatu yang tidak seperti yang saya rasakan. Tindakan Yesus ini memerlukan keberanian yang luar biasa. Mengapa, saudara-saudara? Karena Yesus amat tahu. Yesus ngerti benar, ya, jelas. Kalau dia masuk ke kota Yerusalem, maka di kota itulah derita tengah menantinya. Di kota itulah derita tengah menantinya. Kalau saudara membaca Injil Yohanes pasal 15 ayat 17, di sana mencatat, sementara itu dikatakan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada, di mana Yesus berada, memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Itu yang dikemukakan oleh Injil Yohanes pasal 15 ayat 17. Dia tahu, saudara-saudara, hidupnya terancam. Bahkan dia tahu kematiannya, memasuki Yerusalem, penderitaannya, itu sedang menanti dia. Tetapi dia masuk, dia datang, memenuhi nubuat para nabi. Saudara, luar biasa. Dan tindakan yang dilakukan oleh Yesus ini juga bukan satu tindakan yang ngawur, bukan satu tindakan yang sembrono,
atau satu tindakan yang didorong oleh karena rasa putus asa. Wes, matilah. Bukan, saudara-saudara. Bukan sembrono. Yesus tahu inilah jalan yang harus ditempuhnya. Inilah jalan yang harus dilaluinya. Itu sebabnya saudara-saudara, tindakan yang dilakukan oleh Yesus adalah tindakan yang sadar. Sadar. Dan didorong oleh ketaatannya kepada Bapa yang mengutusnya. Sadar. Dia lakukan ini dengan sadar. Dia tahu setahu-tahunya dia bahwa dia akan dianiaya, dia akan diludahi, dia akan mengalami ejekan, dia akan ditinggalkan murid-muridnya, ya. Dan kemudian dia harus menjalani jalan Via Dolorosa. Dia tahu bahwa di sana nanti akan disalibkan, dia tahu. Tetapi dengan sadar dan didorong oleh ketaatannya kepada Bapa, dia siap masuk ke Yerusalem. Di dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4 sampai dengan 9 yang kita sudah baca tadi, menerangkan ciri dari hamba Tuhan yang menunjuk kepada Tuhan Yesus yang penuh dengan ketaatan. Yang pertama, ia adalah hamba atau murid yang taat kepada Tuhan, ya. Sebab segala kekuatan dan hidupnya bersumber dari Tuhan. Karena itu setiap kali dia berkata, apa yang kukatakan itulah yang Bapa katakan kepadaku. Apa yang disampaikan itulah yang kusampaikan kepadamu. Saudara, itulah Yesus. Hamba yang taat kepada Tuhan karena segala kekuatan dan hidupnya bersumber dari Dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ia tetap taat kepada Tuhan meskipun untuk itu ia harus mengalami penderitaan dan hinaan yang luar biasa. Dikatakan tadi, dipukul di punggung dan dicabut janggutnya. Dipukul di punggung dan dicabut janggutnya, saudara-saudara. Ini merupakan satu tindakan atau simbol dari penghinaan terhadap martabat seorang laki-laki pada zaman itu. Bagaimana ya? Wong janggut orang kalau dicabut itu kan penghinaan yang luar biasa. Itulah yang Yesus alami. Tetapi saudara, nubuatan itu juga menyatakan bahwa ia yakin bahwa Allah pasti akan menolong dan membenarkannya. Ia yakin Allah akan menolong dan membenarkannya. Sebab itu ia siap memasuki kota Yerusalem. Saudara, dan kalau kita membaca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11 tadi, ya, Rasul Paulus juga di dalam bagian firman Tuhan ini menjelaskan bagaimana karya penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus, ya, dikerjakan. Dikatakan ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi menyangkal diri dan menjadi hamba yang taat sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh tindakan yang Yesus lakukan adalah tindakan yang penuh dengan keberanian yang luar biasa. Padahal dia takut untuk menghadapi kenyataan itu. Mengapa saya katakan dia takut menghadapi kenyataan itu? Karena firman Tuhan berkata kepada kita, pada waktu dia bergumul di Taman Getsemani, dia katakan, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kalau tidak, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itulah yang saya katakan kepada saudara. Di dalam menghadapi karya penyelamatan untuk saudara dan saya,
Sebenarnya Yesus takut karena dia harus mati di atas kayu salib sebagai orang yang terhina di dunia ini. Sebab itu dia berkata, Tuhan, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus melakukan itu karena dia taat. Dia taat. Dan Yesus naik keledai bukan seekor kuda. Mengapa saudara? William Barclay di dalam buku Pemahaman Alkitab Setiap Hari menjelaskan bahwa keledai bukanlah binatang yang hina. Kuda memang biasa dipergunakan untuk perang, dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang kuda dipergunakan, itu biasanya seperti itu. Sedangkan keledai biasanya dipergunakan atau ditunggangi di dalam masa damai. Sebab kalau masa perang nunggang keledai bagaimana? Ya, keledai jalannya ya enggak cepat begitu ya. Saudara, kita dapat melihat di sini dengan cukup terang bahwa penggunaan keledai sebagai tunggangan yang dapat dimaknai sebagai keadaan damai yang menjadi cara dan tujuan Tuhan di dalam karya penyelamatannya. Di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4 menjelaskan bagaimana hamba Tuhan dikatakan menjalankan tugasnya, yaitu membawa hukum ya, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, membawa keadilan bagi bangsa-bangsa. Dikatakan ia tidak akan menyaringkan suaranya, dan buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Apa maksudnya? Saudara, menyaringkan suaranya itu menunjuk pada gambaran penghulu balang ya, yang menyampaikan keputusan hakim dengan segala atribut kekuasaannya. Jadi kalau ada keputusan hakim, maka hulu balang ini akan menyampaikan ya dengan suara yang nyaring, berteriak, inilah keputusan hakim. Begitu. Nah ini ya. Jadi semua orang bisa dengar, semua orang bisa tahu. Karena disampaikan dengan suara yang nyaring. Kemudian juga dikatakan buluh yang terkulai, itu biasanya saudara-saudara, ya, buluh yang terkulai ini dikatakan kebiasaan pada waktu itu dikatakan menyampaikan vonis pengadilan dengan bahasa simbol juga, begitu ya, sehingga dikatakan buluh yang dipatahkan adalah simbol hukuman mati. Jadi buluh yang dipatahkan, udah orang sudah tahu hukumannya pasti mati, gitu ya. Kalau saudara lihat film-film silat ya, Judge Bow itu ada orang sudah tahu itu ya, apa yang dilempar, terus nanti ya saya tidak begitu mengingat-ingat, tetapi yang saya tahu hukuman itu orang sudah tahu, dipancung, bebas atau apa ya. Itu sudah ada ada simbol-simbolnya. Nah, dikatakan Yesus membawa dikatakan keadilan bagi bangsa-bangsa. Ia tidak akan menyaringkan suaranya, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Saudara, gambaran yang jauh berbeda, saudara-saudara. Ya. Buluh yang dikatakan dipatahkan, ya, itu artinya di dalam menyampaikan keadilan, hamba itu tidak akan mempergunakan jalan kekuasaan, ya. Tidak akan mempergunakan jalan kekerasan. Sebagai seorang raja yang berkuasa, dia tidak melakukan itu, dikatakan. Ya.
Demikian juga dikatakan ya hukuman mati, ya buluh yang katakanlah terkulai, ya sudah terkulai tapi masih ada harapan, diberi kesempatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias inilah yang datang ke dalam dunia. Sang Mesias inilah yang dikatakan disambut oleh murid-murid, yang diiringi oleh murid-murid masuk ke Yerusalem. Ya. Sang Mesias sejati ini dikatakan sudah dekat dengan murid dan juga orang banyak, tetapi mereka tidak dapat mengerti, ya. Mereka tidak dapat memahami, dan mereka tidak mau menerima, ya, Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun dikatakan nubuat-nubuat tentang Dia begitu jelas, ya. Nubuat-nubuat tentang Dia begitu jelas. Naik keledai, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Begitu jelas. Itu sebabnya tema kita berkata dekat di mata, jauh di hati. Yesus berada di antara mereka. Yesus dekat dengan mereka. Tetapi hati mereka jauh dari Yesus. Mereka tidak memahami dengan baik dan benar siapa Yesus. Mereka tidak mengerti Yesus yang datang adalah Mesias yang akan membebaskan, yang akan menyelamatkan dunia ini. Mereka tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, murid-murid yang dikatakan mengalasi keledai dengan pakaian mereka, ayat 35, yang menghamparkan pakaian mereka di jalan, yang bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, juga ternyata tidak setia, saudara-saudara. Mengapa saya katakan tidak setia? Apa yang Yesus katakan sebelumnya? Ya. Kalau kita yang selama ini rajin ikut pembacaan santapan harian di dalam Injil Matius, kita telah membaca bagaimana Yesus sebelum menjelang kematiannya mengatakan, mengingatkan murid-muridnya, ya, bahwa imanmu akan tergoncang. Ada di antara kamu yang akan mengkhianati aku. Kamu Petrus, kamu akan menyangkal aku. Lalu mereka katakan, meskipun orang tergoncang imannya, Petrus bilang, ya, saya tidak, saya siap mati. Dan bukan hanya Petrus, murid-muridnya juga berkata demikian. Ya. Kami tidak akan tergoncang iman kami. Kami tidak akan menyangkal engkau. Sudah diperingatkan oleh Yesus, saudara-saudara. Ya. Lalu pada waktu Yesus mau memasuki kota Yerusalem, dikatakan murid-murid Yesus. Injil Lukas menyoroti bukan orang banyak, tetapi Injil Lukas menyoroti murid-murid Yesus. Dikatakan menghamparkan pakaian, ya. Mereka memuji-muji, tetapi ternyata mereka tidak setia. Mereka tidak setia. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kesetiaan kita sebagai murid kepada Tuhan Yesus dinilai bukan sekedar partisipasi kita dalam kegiatan-kegiatan gereja, tetapi kesetiaan kita, saudara-saudara, terutama berdasarkan perilaku mengikut Tuhan. Perilaku mengikut dan meneladani Tuhan Yesus di dalam keseharian. Kita boleh saja rajin ke gereja,
kita boleh saja rajin mengikuti aktivitas-aktivitas gereja. Tetapi keseharian kita gimana? Keseharian kita gimana? Itu yang penting. Saudara, setiap orang percaya disebut sebagai orang Kristen. Dan jika dikatakan kita adalah orang Kristen, ya, maka sesungguhnya predikat kekristenan itu menunjuk pada kualitas cara hidup tertentu yang seturut dengan atau kualitas daripada cara hidup Kristus. Itulah katanya orang Kristen. Jadi kalau kita mengaku Kristen, maka penekanannya di dalam kualitas kehidupan yang sama seperti Kristus. Itu. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang orang tersebut memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus? Taat di dalam jalan kehambaan. Yesus taat di dalam jalan kehambaan. Dia tidak menyamakan dirinya sama seperti Allah yang harus dipertahankan, tidak. Dia mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya. Tapi sekarang ini banyak orang lebih suka dilayani daripada melayani. Ego manusia begitu kuat sehingga kita gagal menempatkan sesama sebagai yang lebih penting dari diri sendiri. Kadang-kadang kita merasa bahwa aku lebih penting loh. Aku yang seharusnya dilayani loh. Bukan aku yang seharusnya melayani. Dan akibatnya saudara-saudara, alih-alih memilih jalan kehambaan yang melayani dan dengan penuh dikatakan anti kekerasan atau tanpa kekerasan, ya. Lalu manusia justru menjadikan sesamanya sebagai objek, ya, mencari keuntungan dan kenikmatan pribadi. Pada suatu hari di dalam persekutuan hari Jumat Komisi PI, saya mengatakan kepada rekan-rekan sepelayanan, karena saya menganggap bahwa anggota Komisi PI itu bukan siapa-siapa tetapi rekan sepelayanan saya. Saya tidak merasa bahwa saya lebih tinggi dari antara mereka. Saya katakan tidak. Lalu kepada mereka saya hanya katakan demikian, banyak orang di dalam memenuhi panggilannya sebagai murid Kristus seringkali membeda-bedakan, mencoba untuk membanding-bandingkan. Saya ini pendeta, saya ini majelis, saya ini anggota jemaat biasa. Sehingga dengan demikian kalau pendeta kehidupannya itu disorot dari beberapa katakanlah sudut, ya, dan dia mesti menjadi seorang yang suci seperti malaikat. Kalau majelis standarnya lebih di bawah gitu ya. Lebih di bawah pendeta sehingga ya kalau salah-salah dikit ya nggak apa-apa gitu ya. Apalagi kalau jemaat gitu. Ya, salah banyak pun nggak apa-apa. Saya katakan kepada teman-teman di Komisi PI, kalau saudara-saudara masih punya konsep seperti itu, saya katakan saudara keliru. Kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan, lalu kemudian saya dituntut untuk hidup di standar yang paling tinggi, saudara keliru. Karena saudara pun sebagai anggota jemaat, lepas dari posisi kedudukan, maka saudara pun harus memiliki standar yang sama dengan saya. Itu sebabnya saudara saya katakan juga kalau seandainya saya punya panggilan sebagai seorang hamba Tuhan dengan tugas-tugas tertentu, ya. Tetapi berbicara soal panggilan kita sebagai murid Kristus, tidak ada bedanya antara saudara dan saya.
Kalau saudara melihat ada orang yang perlu ditolong, saya melihat ada orang yang perlu ditolong, tugas panggilan kita sama, menolong orang tersebut. Jadi jangan katakan, lego saya ya, sudah turun dari majelis, saya sekarang bebas, ya. Saya tidak perlu lagi memikirkan bagaimana berjalannya gereja ini dengan baik. Keliru. Saya sudah turun dari posisi saya sebagai istilahnya hamba Tuhan. Sekarang ini gelarnya emeritus. Saya bisa katakan selesai sudah tugas saya. Kependetaan saya sudah dipensiun. Saya tidak perlu mikir susah-susah. Tetapi panggilan saya sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan, tidak pernah akan berhenti sampai kematian tiba. Itu sebabnya setiap kali saya menghadapi kematian, kalau ada orang meninggal 85 tahun, saya katakan terima kasih Tuhan. Kalau Engkau berikan saya umur 85 tahun sama seperti almarhumah atau almarhum, saya masih punya kesempatan 20 tahun. Karena umur saya sekarang 62 tahun. Tapi kalau ada orang yang meninggal di bawah umur saya mungkin 54 tahun, saya berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah lebihkan umur saya sekian belas tahun dari orang ini. Dan terima kasih Tuhan, sampai hari ini saya masih bisa melayani Engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan kita sebagai orang percaya ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali saudara-saudara. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Sebagai orang yang percaya, apakah kita menyadari bahwa sebagai murid Kristus, apakah kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak heran kalau seandainya di dalam memenangkan persaingan kekerasan dianggap lumrah untuk dipergunakan. Di dalam hal ketaatan sama saja. Ketaatan sudah menjadi barang langka. Karena ya di dalam kehidupan ini pembuat hukum melanggar hukum. Lalu kemudian masyarakat yang melihat, ya buat apa gitu ya. Akibatnya kita menghadapi realita kenyataan seperti yang saat ini saudara sedang hadapi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dekat di mata, jauh di hati. Kiranya mengoreksi kehidupan kita. Apakah betul segala aktivitas yang kita lakukan membuat Yesus juga dekat di hati kita, ada di hati kita, ada di dalam diri kita. Sehingga apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia teladankan kepada kita, itulah yang kita lakukan juga. Itulah yang kita buat juga. Karena dia bukan saja dekat di mata, tetapi dia dekat di hati kita. Sehingga kehidupan kita tidak bisa dipisahkan. Dan perbuatan kita pun tidak bisa istilahnya berbeda dengan dia. Kalau masih ada perbedaan, berarti kita dekat di mata tetapi jauh di hati. Jauh di hati. Saudara, memasuki minggu-minggu yang ada di depan kita, pekan suci. Mari kita senantiasa berjaga-jaga, kita mawas diri agar kita didapati setia ketika Tuhan datang melawat kita. Tuhan kiranya dipermuliakan. Amin.